علمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Baik, sudah siap kelihatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan bi sirajan munira. Amma ba'du faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang diketahui. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang sudah menetapkan pada dirinya untuk berhaji maka tidak ada rafath. Rafath itu ngomong jorok yang menjurus kepada hubungan suami istri. Yang kedua fala fusuqa, jangan tidak ada fusik. Fusuk itu adalah perbuatan dosa besar. Orang pelakunya namanya fasik, pekerjaannya namanya fusuk jamak. Al-fusku jamaknya adalah fusuk. Bapak Ibu rahimakumullah, dosa besarnya apa? Dosa besarnya sangat banyak, ya, variatif. Di antara lain adalah meninggalkan ibadah sholat yang utama misalnya, dan seterusnya, termasuk bicara dusta, sampah palsu dan seterusnya, membunuh orang apalagi, itu ya, berzina apalagi. Lanjutnya wala jidala, yang ketiga adalah tidak ada jidal. Jidal itu perdebatan mulut, cekcok mulut, berantem mulut, itu namanya jidal. Kalau berantem mulut aja nggak boleh, apalagi berantem beneran, itu ya Pak. Fil haji, dalam konteks haji. Bapak dan Ibu rahimakumullah, ini 3 pesan utama universal dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 97 berkenaan dengan ibadah haji. Kalau sudah haji maka jangan ada satu rafath, tadi ngomong jorok. Kita terjemahkan sekarang, kita aktualisasikan dalam kehidupan kita hari-hari. Hati-hati jaga handphone. Sekarang kalau dulu pengen nonton maaf yang jelek-jelek begitu, itu mesti ada usaha nyari CD dulu. Sekarang dalam genggaman Pak, ya Allah, begitu kita klik langsung scrolling gitu, astagfirullahaladzim, tapi scroll terus ya Bu, itu fusuk, rafath ya. Kalau dalam konteks haji bukan hanya kepada istri orang lain, istri sendiri juga termasuk dilarang gitu ya. Ya, ke istri sendiri dilarang, apalagi sama istri orang lain gitu. Itu rafath. Yang kedua fusuk, berarti perbuatan durhaka, banyak sekali macamnya ya. Dosa-dosa besar, hindari itu, kita amalkan dalam kehidupan kita. Hindari berarti mohlimo gitu. Ajarannya Sunan Ampel mohlimo, enggak boleh atau menolak yang 5. Apa itu Pak? Dari mabok, madon, maling, madat, apalagi Pak? Ya, mabok, minuman keras, kan? Madon, main perempuan, maling, nyolong, apalagi? Itu dosa-dosa besar. Caranya sederhana kalau ulama dulu yang ngajarinnya. Hindari itu dalam kehidupan kita, bukan hanya di saat haji, bukan, tapi dalam aplikasi dalam kehidupan. 2, yang ketiga adalah wala jidal. Ini yang masya Allah Pak. Alhamdulillah, saya kira untuk jamaah kita masjid komplek kita, lingkungan kita, alhamdulillah sudah sadar lah ya, untuk urusan dosa besar alhamdulillah sudah terhindar gitu ya, malah sudah istiqomah untuk mengamalkan ajaran agamanya, insya Allah. Yang bahaya ini adalah jidal. Orang menganggapnya sepele gitu, padahal itu akar permasalahan utama kenapa orang bisa berantem berkepanjangan. 7 turunan tidak memaafkan hanya gara-gara tutur kata yang tidak pantas. Ya Pak Bu, halo. Sekarang kata-katanya diwakili dengan jempol.
Nah, pagi-pagi bikin orang pening udah itu, begitu share di WA grup misalnya itu jidal, hati-hati. Dalam konteks haji memang luar biasa jidal tuh. Segalanya Pak, tumplek-blek jutaan orang dalam satu waktu dalam satu tempat begitu kan. Ya otomatis terpantik apa namanya? Ada aja momen yang bisa memantik emosi kita gitu. Mau ke toilet ngantri, ada yang robot dikit udah panas kita kan. Makan ngantri, jalan jauh banget, capek, pening, panas, terik gitu. Semua bercampur jadi satu, maka kemudian gampang sekali konflik mulut itu, adu mulut, cekcok itu. Nah, mobil ngantri dan seterusnya ya. Oh, kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita di sini, itu juga yang terjadi. Ya. Gesekan antar individu di sebuah masyarakat jamaah selalu ada. Kalau kita nggak pandai menjaga mulut gitu, maka itu sangat mudah memecah belah. Ya Pak, wala jidal, sudah berhentilah berantem mulut, cekcok mulut gitu. Ngapainlah udah umur segini Pak ya, masih berantem sama kanan kiri tetangga sebelah nggak akur gitu, ya ampun ya. Baik, ini nilai-nilai haji yang kita bisa terapkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan tambah bahagia hidup kita di sini, di lingkungan, insya Allah harmonis dengan keluarga besarnya, amin ya Allah alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Baik, ini BTW, Bapak Ibu di jamaah kita tahun ini ada yang berangkat haji? Nggak ada, pas kosong ya, pas kosong. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya ada. Sudah berangkat tanggal 6. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Kita motivasi terus Bu, Pak. Halo, hadisnya kita baru tahu belakangan. Ternyata Nabi ngompoin haji itu jangan nunggu kaya. Kalau pengen kaya, haji. Tabi'u al-hajja bainal haji wal umroh. Ikutkanlah haji dengan umroh, antara haji dengan umroh. Sudah haji umroh, sudah umroh haji gitu. Atau dalam konteks haji, di saat haji kan kita ada umrohnya dulu. Kalau untuk orang Indonesia tamattu' namanya, umrohnya duluan, baru kemudian haji pada musimnya, pada waktunya gitu ya. Ada mengikutkan antara umroh dengan haji atau haji dengan umroh. Nabi katakan fa innahuma yanfiyanil faqra wa dzunub. Haji maupun umroh itu menghapuskan kemiskinan, menghilangkan kemiskinan. Bapak Ibu, hadisnya sahih, hasan sahih kata Imam Tirmidzi. Jadi kalau perspektif kita, persepsi kita itu nunggu kaya baru haji, Nabi ngajarin beda. Kalau pengen kaya, haji. Gitu. Insya Allah terbukti. Sangat banyak sudah ya, sudah orang berangkat haji, pulang haji nggak tambah miskin. Tambah meledak gitu ya, bisnisnya tambah meledak, proyeknya dan seterusnya gitu. Ya Bu ya, jadi komporin anak-anak kita terutama nih, kalau ibu bapaknya sudah pada haji semua, anak-anak kita komporin. Karena waktunya masa tunggunya 27 tahun. Lama banget untuk wilayah kita Tangerang Selatan. Baik Bapak dan Ibu rahimakumullah, hari ini pelajaran kita di pekan pertama di setiap bulannya adalah pelajaran Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah bicara tentang sejarahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diambil dari kitabnya Syama'il Al-Muhammadiyah. Syama'il Al-Muhammadiyah karyanya Imam At-Tirmidzi. Ini kita sudah mulai bedah sekali pertemuan Ibu. Ada ibu-ibu sekarang hari ini hadir gitu. Kita bedah sedikit, ulas sedikit sebelum kita masuk materi berikutnya. Materi yang hari ini kita akan sampaikan ada 2 poin insyaallah. Yang pertama adalah tentang Khotimun Nabiyyin. Khotamun Nabiyyin, apa itu? Tanda kenabian. Simbol kenabian. Yang satu, yang pertama. Yang kedua adalah tentang rambutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Ibu Bapak biar ngecun semua karena ini sudah terpaut sekian lama. Lama banget. Terakhir kapan ya soal Sirah Nabawiyah ini. Berbeda dengan tafsir. Kalau tafsirnya lebih intens gitu. Ini khotamun Sirah Nabawiyah agak jauh intervalnya. Bapak dan Ibu, kalau tafsir mungkin perlu menganalisa. Perlu satu memahami terjemah kata per kata, kan? Kemudian yang kedua memahami isi kandungan, yang ketiga ada analisa di belakang gitu. Nah kalau Sirah Nabawiyah relatif lebih rileks, lebih santai, tinggal dengarkan saja, jiping gitu, ngaji kuping ya. Baik Bapak rahimahullah, saya konsep seperti ini Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah kitabnya Imam At-Tirmidzi.
Tentang kitabnya sendiri, kitab ini adalah kumpulan hadis berisi kesaksian para sahabat yang memuat gambaran Rasulullah dilihat dari berbagai aspek, seperti gambaran fisik, budi pekerti, barang-barang yang dipakai, barang-barang pribadi berarti, kemudian perilaku kesehariannya, ibadahnya, akhir hidupnya, dan bagaimana mimpi bertemu dengannya. Ini isi tentang kitab Syama'il al-Muhammadiyah. Ini kitab sirah yang direkomendasikan oleh para saat ini. Misalnya Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat itu merekomendasikan ini. Berikutnya isinya 399 riwayat di dalamnya Bapak Ibu. Lumayan banyak ya berbicara tentang Nabi SAW. Tapi ada dalam 56 bab saja. Kalau babnya 56. Bab yang pertama yang sudah kita pelajari tentang bagaimana fisiknya Nabi, itu bab yang pertama. Bab yang keduanya tentang simbol kenabian. Bab yang ketiganya tentang rambutnya Nabi. Baik, kita kupas satu-satu. Ini urutan babnya. Gambaran fisik Nabi, tanda kenabian, rambut Rasul, itu sampai dengan ini 3. Bagaimana rambut Nabi menyisir rambutnya, dan seterusnya. Sampai dengan mimpi bertemu Rasulullah. Ini urutan babnya. 56 bab. Berikutnya, siapa penulisnya? Namanya Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dhahhak As-Sulami At-Tirmidzi. Oke, nama lengkapnya, nama aslinya, namanya cuma satu kata sebenarnya. Nama beliau aslinya satu kata, Muhammad. Abu Isa itu adalah kunyah. Bapaknya Isa punya anak namanya Isa, maka disebut sebagai Abu Isa. Beliau adalah anaknya Isa, anaknya Pak Isa, maka disebut Muhammad bin Isa. Gitu Pak ya. Kesananya itu adalah buyutnya. Bapaknya Isa, kakeknya Sauro, buyutnya Musa, canggahnya Ad-Dhahhak, As-Sulami At-Tirmidzi yang ada al di belakang, al di belakang itu menunjukkan kunyah lagi. Disebut sebagai imam, dikenal sebagai Imam At-Tirmidzi. Tirmidzi itu nama daerah. Jadi Imam Tirmidzi itu bukan nama asli dirinya, tapi nama daerah. Seperti sama dengan Imam Al-Bukhari. Terima kasih. Imam Bukhari nama aslinya siapa Pak? Imam Bukhari itu cuma satu kata sama, Muhammad. Namanya sama dengan Imam At-Tirmidzi, namanya Muhammad. Oke, bapaknya namanya Ismail. Jadi Muhammad bin Ismail kalau Imam Bukhari. Muhammad bin Ismail bin Bardizbah Al-Bukhari, nanti kusononya gitu. Al-Bukhari mana itu? Bukhoro. Bukhoro itu Uzbekistan wilayahnya sekarang. Kalau Tirmidzi, Turmuzi, Tarmizi, Tirmidzi boleh. Tiga-tiganya sah. Jadi Imam Tirmidzi sama dengan Imam At-Tirmidzi, sama dengan Imam Turmuzi. Tiga-tiganya pengucapannya benar. Karena menunjukkan makna tempat. Termiz itu di mana? Antara Uzbekistan dengan Tajikistan. Minum dulu kayaknya. Oke, nanti ada maps-nya di belakang. Kelahirannya 8225, wafatnya 892, kalendernya Masehi Gregorius ya. Kalau kalender Masehi 66 tahun usianya atau 67 tahun. Beliau spesialisasinya adalah ulumul hadis, ilmu hadis, muhaddis, memang ahli ahli hadis, sekaligus ahli hukum dan imam. Dalam bidang hadis sangat terkenal. Imam At-Tirmidzi adalah muridnya Imam Bukhari. Alirannya Islam Sunni, gurunya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ini nama guru beliau. Imam Bukharinya di Uzbekistan, beliaunya di Tirmiz sebelum Tajikistan. Jadi masih satu wilayah Pak. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi itu satu wilayah, guru dan murid. Bukhari adalah gurunya Imam Muslim juga. Nanti ada lagi yang berikutnya. Gurunya Muhammad bin Ismail Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, dan Ad-Darimi. Dalam hadis ada kutubut tis'ah, ada 9 kitab hadis mu'tabarah yang jadi rujukan utama untuk menelusuri hadis atau menjadi sumber hadis. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Dawud, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Imam Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, 9. Nanti kesananya ada lagi Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah,
Siapa lagi? At-Tabrani, Ibnu Abdul Bar, banyak lagi belasan kitab hadis yang lain. Yang menjadi sumber utama adalah 9. Di antaranya adalah Imam At-Tirmidzi. Baik, karya-karyanya ada Jami' At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi kita sebutnya sebagai Sunan At-Tirmidzi, memuat 3.956 hadis pilihan, hampir 4.000 hadis. Itu setara dengan kitab sahihnya Imam Bukhari. Itu kalau tanpa pengulangan 6.000-an hadis, 4.000-an hadis. Kalau dengan pengulangan 6.000-an hadis. Berasal dari 400.000 hadis. Kata Imam Al-Bukhari sendiri, jadi serapan dari 600.000 hadis diserap menjadi 6.000 hadis. Kalau tanpa pengulangan 4.000-an hadis. Kitab yang berikutnya Al-I'dal At-Tarikh Asy-Syami Asy-Syama'il Muhammadiyah, satu di antaranya adalah karya beliau, Az-Zuhud, Al-Asma wal Kunyah dan seterusnya. Baik, berikutnya. Ini saya cepat-cepat ya Bu ya, karena memang sudah disampaikan sebelumnya. Biar Ibu langsung ngecun saja. Mana? Di mana sih wilayahnya ini Bu? Uzbekistan, Afghanistan, yang kita kenal Afghanistan ya. Afghanistan di sini, Uzbekistan di sana, Tajikistan. Di mana itu Tirmiz ini? Ini Tirmiz. Yang istimewa adalah Tirmiz itu di tengah-tengahnya ada Samarkand. Uzbek, Samarkand, Tirmiz, Tajikistan, sini Afghanistan. Ini Kabul, ketua ibu kotanya. Pertengahan Kabul, Tirmiz, Samarkand, Uzbekistan. Bapak, Ibu tahu Samarkand, pernah dengar? Samarkand itu adalah asalnya asalnya sunan paling tua di Indonesia untuk wilayah Jawa. Namanya Sunan apa Pak? Gresik. Nama aslinya Maulana Malik Ibrahim As-Samarkandi. Dari sini. Jadi teorinya yang bawa Islam masuk ke Indonesia itu ada 4. Yang pertama namanya teorinya Gujarat. Pernah dengar ya Bu? Dulu pernah belajar. Gujarat itu mana? India. Ini Afghanistan, ke bawah sini India. Oke, di sampingnya lagi. Satu. Yang kedua adalah teorinya Persia. Persia itu mana? Ini. Dulu Iran, yang sekarang Iran itu dulu menguasai wilayah dunia bagian timur. Jadi yang hari ini kita kenal ada Rusia gitu, itu dulu wilayah kekuasaannya Iran. Persia di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari ujung timur sampai ke Tiongkok gitu, wilayahnya Persia. Kalau yang baratnya Romawi lawan Persia gitu ya. Maka dulu disebutnya ini masih wilayah Persia nih, termasuk Samarkandi. Maka teorinya teori Persia yang muncul. Yang berikutnya ada teori Mekah, yang berikutnya ada teori Cina gitu. Kalau teori Mekah datangnya bukan ke Jawa, tapi tanah Sumatera. Di mana itu? Barus, Tapanuli sekarang. Di bawahnya apa namanya tuh? Danau Toba ya, di samping kirinya Danau Toba bawah tuh. Itu teorinya Mekah. Kalau teori Cina bagaimana? Teori Cina datang belakangan. Teori Cina tuh bahwa Islam Indonesia masuk, satu di antaranya adalah Laksamana Cheng Ho ya. Misalnya dibawa oleh Laksamana Cheng Ho, Cina tapi Muslim gitu. Islam Cina itu lebih awal masuk Islam daripada kita. Ya. Karena kan satu daratan Pak. Ini Arabia, nyebrang sedikit ke sini, Persia, terus ujung sampai Tiongkok sini. Ya, di atasnya kemudian Rusia. Baik, ini Tirmiz. Jadi berguru dan murid karena memang satu wilayah sebenarnya, masih orang kampung yang sama lah kira-kira. Baik, ini bab yang pertama yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang bentuk tubuhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana. Satu, perawakannya. Nabi itu tidak terlalu tinggi, tidak pendek, tidak gemuk. Ini perawakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang lah gitu ya. Tapi sedangnya orang Arab. Beda mungkin ukurannya dengan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia rata-rata berapa Bu? Mungkin kisaran 160, 170 ya Pak kalau laki-laki ya. Laki-lakinya misalnya ukurannya 160, 170 lah ya. Standarnya orang Indonesia gitu. Kalau standarnya orang Arab ya nggak segitu tentu. Ya, sedang menurut orang Arab. Kalau 160 pendek barangkali untuk orang Arab ya. 170 mungkin paling enggak gitu. Yang lebih tingginya di atas itu berarti.
Anggaplah misalnya antara 100, kalau kita misalnya standarnya 170-an di Indonesia, mungkin beliau di antara 180-an cm barangkali gitu. Di bawah 2 meter kurang lebih, tapi nggak sampai lebih dari 2 meter karena tidak terlalu tinggi. Baik, juga tidak gemuk. Ini yang kita jaga nih. Malu sama Nabi ya. Ngerem memang, masya Allah gitu. Nah, hari ini kita semakin banyak belajar gitu bahwa ternyata memang riskan Pak kalau kita overweight gitu ya. Termasuk saya sudah harus jaga banget. Puluhan tahun masih di bawah 30 anunya celananya. Sekarang udah meledak 33. Itu ngeremnya susah. Semakin berumur semakin potensinya semakin cepat naik ya Bapak. Susah turun, gampang naik gitu ya. Makanya udah direm gitu kan, tapi angger we, gampang jadi daging. Gitu ya Bu. Ini Nabi tidak gemuk. Berikutnya, kulitnya tidak putih bule, tidak sawo matang. Tidak ngaplak banget, putih banget gitu, enggak. Tapi juga enggak kayak kita orang Jawa ya, orang Indonesia gitu yang sawo matang. Kalau kita kan agak-agak ke coklat gitu. Beliau tidak. Kalau putih bule ngaplak banget kayak orang misalnya Rusia sebagian ya, atau Jerman misalnya, Eropa sebagian kan putihnya ngaplak banget gitu. Sampai mereka risih sama diri mereka sendiri. Bu, itulah manusia, nggak ada puasnya. Orang Indonesia rata-rata pengen putih. Apalagi ibu-ibu, wow itu perawatannya sudah luar biasa dah pokoknya. Ya kan Bu, segala macam itu, yang serum, yang mau tidur terapi gitu kan, bangun tidur ya kan, selalu perawatan gitu. Ya, ada krim malam, ada krim siang, ada krim pagi, ada krim maghrib. Kalau kita mah bapak-bapak cuek bebek. Ya, rata-rata pengen putih. Ternyata Bu, orang yang kulitnya putih pengen hitam. Maka mereka kemudian berjemur. Ya kan, pengen gosong, pengen coklat gitu. Kata mereka kalau putih banget itu kayak mayat. Jadi mereka nggak mau tuh, nggak suka gitu putih banget. Nah kemudian pengen agak hitam gitu, mereka datang ke wilayah tropis, Bali misalnya untuk Indonesia kan, misalnya daerah tropis mereka suka gitu datang berjemur, pengen cepet hitam. Bagi mereka eksotis, yang warnanya kayak kita ini eksotis. Kita yang sudah dianugerahkan warna coklat begini nggak terima. Ya Allah, yang rambutnya keriting pengen lurus, yang rambutnya kelurus pengen dikuntel-ingkel. Ya kan, itulah manusia Bu, nggak ada syukurnya, masya Allah ya. Padahal kita kan nggak minta kan sama Allah kan, ya Allah lahirkan aku dari orang mana gitu, bentuk fisiknya kayak apa, enggak, ya sudah. Ya Pak, maka syukuri apa yang ada tuh. Berikutnya, jangan pernah hina orang karena fisiknya, karena kita nggak pernah minta kan. Harus jadi coklat, hitam, putih, kuning gitu kan, nggak ada yang minta kan. Jangan pernah hina orang karena fisiknya gitu ya. Sesama manusia sama ya, kullukum min Adam wa Adam min turab, nggak ada istimewanya, semua kita berasal dari tanah. Cuma ada tanahnya, tanah kuning, tanah merah, tanah hitam gitu kan. Bedanya itu saja. Baik. Nabi kulitnya memang putih seperti orang Arab, tapi tidak putih ngaplak banget gitu, tidak juga sawo matang. Berikutnya rambutnya ikal bergelombang, tidak terlalu keriting, tidak lurus kaku. Ya di tengah-tengah lah beliau tuh. Tidak bergelombang, tidak terlalu keriting banget. Maaf misalnya wilayah kita, untuk wilayah Indonesia, maaf teman-teman yang dari timur tuh biasanya rambutnya ya Bu, masya Allah susah disisir. Keriting banget gitu, keritingnya bener-bener ikal gitu kan. Ya, sebagian disiram air nggak nembus. saking itunya. Tapi tidak lurus kaku. Nah, rata-rata kita untuk orang daerah Indonesia bagian barat gitu, anggaplah orang Jawa, rata-rata rambutnya lurus rambutnya ya. Nah, kalau Nabi tidak lurus banget, enggak gitu, tapi ada ikalnya, ikal. Bersyukurlah yang ikal gitu, itu rambutnya Nabi. Berikutnya, panjang rambutnya mencapai kedua bahunya. Nanti kita kupas bagian yang ketiga, bab yang ketiga hari ini gitu, memang bahu sampai dengan bahu beliau. Bapak Ibu, lagi-lagi ini perlu dicatat, ini penampilan fisik di masa Nabi. Rambutnya sampai ke bahu. Kalau sekarang saya ASN manjangin rambut, apalagi guru gitu ya, sampai ke sini ya udah disodorin pilihan tuh, kamu mau lanjut jadi guru atau keluar. Ya kan Bu, memang ini bukan syariat, ini mah penampilan fisik begini sesuai dengan konteks zamannya ya.
Kata Wahbah Az-Zuhaili misalnya ya, ulama Asy'ari, ulama modern kita saat ini gitu. Atau juga ulama yang lain mengatakan bahwa bentuk fisik Nabi itu tidak harus berarti syariat. Tidak harus diikuti. Nabi panjang segini, jadi masanya sesuai dengan konteksnya zamannya. Kalau sekarang, kalau panjang segini dianggap okem. Ya kan Pak, itu penampilan fisiknya Pak, orang-orang yang nggak bener malahan gitu ya. Kalau penampilan fisiknya orang-orang yang normal mah pendek gitu kan, ya kayak kita sekarang itu. Malah kalau sebagian saya senang ABCD, abri bukan cepak doang. Dulu pas berapa enak, nggak usah nyisir gitu. Ya, kalau Nabi dulu sebahu, memang betul. Baik, berikutnya ubannya. Nah ini, ubannya tidak sampai 20 helai. Saat meninggal dunia, kata perawinya, ubannya Nabi nggak sampai 20, maksudnya sedikit banget. Emang ada yang ngitungin uban? Sedikit gitu. Kalau saya sudah sekarang merotok ini, Masya Allah, udah cepet banget. Begitu udah keluar satu gitu, cepet. Walaupun alhamdulillah lebih mudah daripada adik saya. Adik saya ada yang lebih cepat banget itu ubannya, udah putih duluan ya. Baik, ini ubannya. Bahunya bidang, alhamdulillah. Bahunya murabba gitu bahasanya. Roba itu artinya persegi. Oke, bidang. Nah, bahasa kitanya bidang gitu ya. Bahunya Nabi SAW bidang. Baik, ini penampilan fisik Nabi yang sudah kita pelajari kemarin. Berikutnya, masih lanjutannya, tapak tangan dan kakinya terasa tebal. Jadi telapak tangan dan kakinya itu sumbernya saya kutip di sebelah sana, terasa tebal. Jadi tapak tangan dan kakinya tebal. Kalau di kampung ini pas banget nih. Sebagian orang tua kita kaya-kaya karena punya banyak kapal. Bukan kapal pesawat, bukan kapal di tangan. Kapalan. Iya, kalau nggak nyangkul capek gitu. Kalau kita kan nyangkul capek, kalau orang tua nggak nyangkul sehari capek, pegel-pegel badannya. Itu orang tua. Tebal tangannya, ya, pekerja keras berarti. Lalu bila berjalan tegak seakan turun ke tempat yang rendah. Kalau berjalan, kita turun nih, nurunin tangga. Kalau nurunin tangga gimana Bu? Doyong ke depan atau jungking kali ya, gitu kan, posisi badan tegak. Berikutnya, bila nengok seluruh badannya ikut berpaling. Ya Rasul gitu, ikut badannya, bukan cuma nengok kepalanya doang. Nah kalau kita biasanya umumnya kan yang nengok kepalanya doang gitu kan. Badannya ikut nggak? Enggak, Nabi ikut badannya. Ya, gitu itu. Posisi badan. Kemudian khatamun nubuwah. Nah, nanti yang kita bahas lebih dalam. Di antara kedua bahunya terdapat khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah tanda kenabian. Di antara kedua bahu, ini dada, bahu belakang. Kanan dan kiri bahu kita, di tengah-tengahnya itu ada khatamun nubuwah, ada tanda kenabiannya. Baik, yang jarang kita tahu adalah ini, giginya Nabi. Rasulullah SAW mempunyai gigi seri yang renggang. Gigi seri itu bagian depan, ini kan, kalau di depan gigi geraham, ya kan. Gigi serinya renggang. Bila beliau berbicara, terlihat seperti ada cahaya yang memancar keluar antara kedua gigi serinya itu. Kalau bahasa kita sekarang giginya seperti gigi kelinci, ya Bu ya. Itu agak renggang sedikit di tengahnya gitu. Itu giginya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dengan AI ini, dengan gambaran seperti ini sebenarnya bisa direkayasa kan itunya kan. Seperti apa kira-kira? Apalagi nanti akan lebih lanjut lagi. Ada lanjutannya nggak? Oh, nggak ada. Ada, terlewat nih, nggak dimasukin berarti. Mukanya bulat, tidak lonjong. Dagunya tidak lonjong. Jadi bulatnya bulat, nggak bulat telur tentu ya, oval kalau bahasa kita gitu, oval gitu mukanya, tidak lonjong banget gitu, memanjang. Dagunya juga tidak manjang. Nggak ada ya, saya nggak sebut ya. Itu bisa direkayasa secara grafis gitu, tapi nggak boleh masalah yang menggambar Nabi. Ya, kenapa Ustaz? Kenapa nggak boleh Nabi digambar gitu?
khawatir nanti terjebak pada orang sebelum kita, agama selain kita. Gara-gara nabinya digambar, akhirnya kemudian bakal dipatungkan, akhirnya kemudian disembah. Nah itu bahayanya. Makanya nabi nggak boleh digambar. Jangankan nabinya, para sahabat besar juga nggak boleh digambar. Baik, alhamdulillah ini yang sudah kita pelajari kemarin. Berikutnya, hari ini kita lanjutkan sedikit khatamun nubuwah. Tadi seperti apa? Ini dia. Bentuk khatamun nubuwah. Bentuknya itu sepotong daging berwarna merah. Kata Sa'id bin Ya'qub At-Talaqani dari Ayub bin Jabir dari Simak bin Harb bersumber dari Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah ini sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku pernah melihat khotamun Nabi itu, kata Jabir. Ia terletak antara kedua bahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuknya seperti sepotong daging berwarna merah sebesar telur burung dara. Paham ya Bu ya? Anggaplah burung dara segede jempol barangkali ya. Dagingnya warnanya merah di belakang sini. Itu khotamun nubuwah. Nggak gede-gede amat, cuma segede jempol. Segede burung dara, telur burung dara. Atau khotamun nubuwah. Baik. Riwayat yang lainnya dari putranya Ali bin Abi Thalib. Apabila Ali menceritakan sifat Rasulullah, beliau bercerita sangat panjang lebar. Dan ia akan berkata di antara kedua bahunya terdapat khatamun nabuwah, yaitu khatam para nabi. Cuma menyatakan bahwa Sayyidina Ali mengetahui Nabi itu punya khatamun nubuwah saja. Tapi bentuknya kayak apa beliau tidak menyebutkan. Gitu. Yang ada riwayatnya dari Jabir bin Samurah tadi, segede burung puyuh, segede telur burung puyuh, warnanya merah, nempel di belakang. Bentuknya seperti daging gitu. Baik, ini yang pertama. Berikutnya ada tambahannya adalah ini. Ditumbuhi bulu-bulu. Bapak Ibu ada kalau ada daging yang menonjol di kulit kita tuh kan biasa ditumbuhi bulu-bulu ya. Jangankan daging yang gede gitu. Maaf, misalnya tai lalat aja kan ada bulunya kan. Kira-kira seperti itu. Dari mana siapa sumbernya ini? Al-Ba' bin Ahmad Ayyashkuri. Al-Ba' bin Ahmad Ayyashkuri mengadakan dialog dengan Abu Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansori. Orang Ansor berarti orang Madinah. Abu Zaid berkata, Abu Zaidnya siapa? Ini Amr bin Akhtab Al-Ansori orang Madinah tadi. Rasulullah bersabda kepadaku, wahai Abu Zaid, mendekatlah kepadaku dan usaplah punggungku. Jadi yang diminta mendekat, yang diminta untuk ngusap-ngusap punggungnya Nabi, namanya siapa tadi? Abu Zaid, bapaknya Zaid. Asli namanya adalah Amr. Namanya cuma satu kata, Amr bin Akhtab bapaknya. Al-Ansori itu nisbah kepada Ansor. Kaum Ansor berarti orang Madinah. Namanya Amr. Amr, Abu Zaid, sini tolong usap punggungku. Maka punggungnya ku usap, kata Amr. Abu Zaid itu punggungnya ku usap dan terasa jari jemariku menyentuh khotam. Di punggung ini kemudian beliau mengusap punggungnya Nabi, merasakan ada khotam. Apa itu khotam? Aku, kata Al-Ba' bin Ahmad Ayyashkuri yang diajak ngobrol nih Pak, Ba' bin yang meriwayatkan hadis ini. Oke, yang Amr itu adalah orang yang melakukannya bersama Nabi, orang yang menjadi saksinya gitu bersama Nabi. Kata Al-Ba' bin bertanya kepada Abu Zaid, apa khotamun nubuwah itu? Gimana bentuknya? Apa modelnya? Kata Abu Zaid itu orang yang mengelus punggungnya Nabi tadi gitu, kumpulan bulu-bulu. Dipegang belakangnya sambil ngelus-ngelus, ternyata ada bulu-bulunya gitu. Nah, tapi ini dikasih catatan oleh pengarangnya, oleh Imam Tirmidzi. Ia mengatakan kumpulan bulu-bulu dikarenakan ia hanya dapat merasakan dengan rabaan tangannya saja. Tidak melihat dengan mata kepala. Kalau di atas tadi melihat dengan mata kepala, segede burung puyuh warnanya merah, daging warnanya merah gitu ya. Nah, kalau yang ini Abu Zaid kan suruh ngelus punggung, Pak. Bu, ya kan suruh ngelus punggung, dia nggak lihat bagaimana modelnya, tapi yang dipegangnya adalah bulu-bulu seperti itu, yang ditumbuhi bulu-bulu itu. Jadi rabaan tangan saja, tidak melihat dengan mata kepala. Jadi yang dikatakan itu hanya berdasar rabaan belaka, yang teraba olehnya adalah bulu yang tumbuh di sekitar khotamun nubuwah. Gitu ya. Kira-kira ini tentang khotamun nubuwah. Bapak Ibu,
Saya nggak tahu bagaimana ceritanya. Kemudian yang kita sering dengar, sering lihat adalah ini. Modelnya seperti ini. Dulu di masa kecil saya ngaji, di masa SD tuh siang paginya sekolah SD, sore harinya sekolah madrasah MD. Kalau dulu namanya madrasah diniyah ya Pak ya. Malamnya tuh nggak ada cerita saya tidur di rumah. Selalu tidurnya di masjid atau musola gitu, tempat saya ngaji. Pindah-pindah, ngaji apa? Ngaji tajwid di situ. Ngaji apa? Ngaji nahwu di sono. Ngaji apa? Ngaji nahwu di sebelah situ gitu Pak. Dulu alhamdulillah di kampung ibu tuh, kampung ibu saya, alhamdulillah kampung santri banyak ulamanya di sana gitu dengan spesialisasi masing-masing. Ada yang belajar tajwid, ada yang belajar nahwu tentang Al-Qur'an ya, ada tentang nahwu, ada tentang sorof gitu. Belajarnya masing-masing. Nah, di masjid musola kami di kampung dulu tuh sering kelihatan ada ini nih. Biasanya diletakkan di samping tempat wudhu. Setelah selesai wudhu gitu menghadap masuk ke arah masuknya musola tuh ditempelin ini. Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Menghadaplah kemanapun kamu inginkan, engkau tertolong. Isinya di depannya Allahu wahdahu la syarikalah. Allah tidak ada, Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Muhammadun abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ini bagian tengahnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau memiliki akhlak yang sangat agung. Ini kutipan dari Al-Qur'annya. Dulu simbolisasinya seperti ini. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya ini bisa muncul. Katanya disebut sebagai khotamun nabiyyin. Jadi khotamun nabiyyin tuh seperti ini, ada tulisannya katanya begitu. Wallahu alam, kalau kita lihat riwayatnya tadi nggak menyebutkan ada tulisan apapun. Anak khotamun nabiyyin hanya bentuknya daging merah gitu ya, ditumbuhi rambutnya kan Pak ya. Allah alam ini kreasi dari mana, siapa yang memulai, siapa yang membuatnya begitu. Tapi ya tidak masalah, nggak usah diperuncing masalahnya gitu. Ini ibarat sajalah kira-kira gambaran gitu ya, bahwa isinya dari khotamun nabiyyin, karena namanya juga stempel kenabian, kira kalau bahasa kita gitu, stempel kenabian, maka ya kurang lebih substansinya adalah ini. Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dan Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi klaim bukan kita, tapi klaimnya Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa Nabi itu memiliki akhlak yang agung. Baik, hari ini saya sambung dengan satu lagi ya Bu, Pak ya. Sempetin waktunya jam 7 pas. Sedikit lagi, masih cukup waktu, nambah sedikit. Ini sampai dengan khotamun nabiyyin. Nah, berikutnya setelah khotamun nabiyyin adalah ini, rambutnya Rasulullah SAW. Bagaimana rambutnya Rasul? Bapak Ibu, rambut Rasulullah mencapai pertengahan kedua telinganya. Ini dua telinga, pertengahannya berarti segini ya. Kalau ini masih normal. Kalau yang tadi di atas sebahu. Ya kan nggak selalu ya Pak. Namanya rambut tumbuh kan gitu. Ada kalanya segini berarti. Ada kalanya sebahu. Lebih bawah lagi. Rasulullah adalah seorang yang berbadan sedang, kedua bahunya bidang, sedangkan rambutnya menyentuh kedua daun telinganya. Rambutnya berarti lebih panjang. Kalau kita kan rambutnya putus di sini. Ya, kalau rambut Nabi menyentuh kedua telinganya berarti panjang, lebih panjang lagi. Lalu berikutnya, rambut Rasulullah tidak terlampau keriting, tidak pula lurus kaku, rambutnya mencapai kedua daun telinganya. Lagi, ini riwayatnya dari mana? Rasulullah SAW dulunya menyisir rambut. Ini cara menyisirnya. Tadi soal rambutnya, jadi panjang memang rambutnya. Bapak Ibu, bahkan hari ini kita tahu ada artefaknya Nabi itu. Rambutnya panjang banget, lebih panjang dari yang kita duga. Kalau cuma segini mah pendek kali ya artefaknya Nabi. Cuma saya memang perlu hati-hati nih Pak Bu. Kita perlu buktikan benar nggak itu peninggalan Nabi SAW. Apakah itu rambutnya atau tongkatnya atau senjatanya gitu. Khawatirnya lagi-lagi kultus. Ya, orang kita kan gampang banget. Ini peninggalannya. Jangankan peninggalan Nabi Bu. Ini iki mbah mule gitu. Punya mbahnya aja dikultuskan tuh, bisa jadi mesti dimandiin pakai air kembang segala macam misalnya kayak gitu tuh. Itu orang Indonesia gampang banget, hati-hati terjebak syirik. Sekarang Bu, itu rambutnya Nabi kemudian dicuci, air cuciannya dibotolin, dijual.
jadi komoditas. Ini bener nggak sih? Saya termasuk yang hati-hati yang seperti itu. Khawatirnya syirik. Khawatirnya syirik karena kita mudah sekali tergelincir Bapak Ibu ya. Ini peninggalan Nabi, apa iya ada nggak legitimasinya? Bisa nggak dipastikan bahwa itu peninggalannya Nabi SAW? Bukan berarti nggak ikram dengan Nabi, bukan gitu. Cuma jangan sampai kemudian kita terjebak kepada kultus yang berlebihan kepada Nabi SAW gitu. Karena peninggalan Nabi luar biasa sudah. Menurut ahlinya sulit dilacak kebenarannya. Apakah itu benar rambutnya Nabi atau bukan? Di mana tempatnya adanya Pak? Di Turki. Ya kan bukan di Arab. Sudah di Turki, di apa tuh Museum Hagia Sophia, dekatnya Hagia Sophia ya, namanya museum apa? Bukan bener ya namanya? Topkapi ya betul. Nah, di Topkapi gitu. Turki bukan di Arab. Ini Turki dari mana dulu itu? Bisa nggak dipastikan bahwa itu adalah rambutnya Nabi? Kalau kemudian hari ini musim lagi tes DNA misalnya. Lalu yang dijadikan patokan adalah rambut yang itu diambil DNA-nya misalnya. Bisa jadi itu rambut siapa tahu. Bagaimana kebenarannya gitu. Nah, termasuk di Khotamun Nabiyyin juga kan. Kalau sumber riwayatnya yang sahih adalah cuma daging merah ditumbuhi rambut. Nah, tulisannya seperti itu, Allah alam sudah gitu ya. Yang masuk yang tadi rambutnya Nabi apakah benar yang seperti yang belum tentu, Allah alam ya. Baik, berikutnya Rasulullah SAW dulunya menyisir rambut ke belakang. Cara nyisirnya bagaimana ke belakang? Tuh. Sedangkan orang-orang musyrik menyisir rambut mereka ke kiri dan ke kanan. Kaum laki-laki terutama ya Bu, perempuan mungkin beda. Saya ke kanan, mungkin sebagian kita ada yang ke kiri gitu ya. Ada yang ke belakang, klimis ke belakang gitu. Oke. Nabi bagaimana? Nabi seneng nyisirnya ke belakang. Ahlul bait, ahlu kitab menyisir rambutnya ke belakang. Ahlu kitab berarti Nasrani dan Yahudi itu nyisir rambutnya ke belakang. Selama tidak ada perintah lain, Rasulullah senang menyesuaikan diri dengan ahlu kitab. Jadi Nabi mengikuti ahlu kitab dalam penampakan fisiknya daripada ngikutin kafir Quraisy. Kalau kafir Quraisy penyembah berhala kanan dan kiri gitu. Sementara ahlu kitab ke belakang rambutnya, maka ikut nabinya nyisirnya ke belakang. Ngikutin ahlu kitab. Rasulullah SAW menyisir rambutnya ke kiri dan ke tapi kemudian itu dulu awalnya Nabi mengikuti orang Yahudi Nasrani. Tapi kemudian Rasulullah menyisir rambutnya ke kiri dan ke kanan. Apa poinnya ini? Poinnya adalah penampakan fisik rambut mah bukan lagi menjadi identitas orang gitu ya. Jangan gara-gara rambutnya nyisirnya ke tengah gitu, dibelah dua, orangnya begini, orang enggak ada urusan. Itu soal selera dan soal budaya. Selera dan budaya. Jadi bisa jadi hari ini nyisir ke kanan ke kiri, besok ke belakang, ya terserah saja, bebas merdeka gitu. Karena bukan syariat ya Pak ya. Bedakan antara syariat dengan sunnah Nabi dalam pengertian kebiasaan Nabi dengan sunnah Nabi yang terkait dengan hukum. Kalau sunnah Nabi terkait dengan hukum itu syariat. Kalau sunnah Nabi, perilaku Nabi yang tidak terkait dengan hukum, itu sih sosial budaya, sesuai dengan sosial budaya masyarakat setempat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini ada yang disampaikan sebelum tutup? Bu, Pak Ustadz gimana kalau saya perempuan gitu? Nggak harus begini ya. Rambut perempuan beda soalnya kan ya. Ya. Hidung. Di riwayat yang barusan tadi kita sebut belum ada satupun riwayat tentang hidung. Tapi kalau kebiasaan, kalau kita lihat fisiknya orang Arab tentu ya. tapi kan bukan karena kamu saya nggak ngikuti sunnah Nabi, nggak begitu. Orang itu given dari Allah SWT. Kita syukuri ya Bu ya. Itu jadi tidak ada riwayatnya tentang ini, tapi kalau lihat penampakan fisiknya orang Arab tentu hidungnya mancung. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih, pas banget waktunya Isya. Mudah-mudahan riwayat-riwayat yang kita baca ini semakin mendekatkan kita kepada sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bisa ikuti silakan diikuti, karena itu bagian dari bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentu saja bernilai pahala karena wujud nyata dari cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, man ahabbani kana ma'i fil jannah gitu. Ungkapannya adalah kalau Allah orang cinta kepadaku, mudah-mudahan bersamaku di surga. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.